0098 Komunikasi Penyiaran Islam UIN Wali Songo, Semarang. Nah, di sini aku akan nemenin teman-teman semuanya belajar asik dan menyenangkan tentang komunikasi interpersonal. Nah, otomatis kalian sudah paham nggak sih teman-teman tentang komunikasi interpersonal itu apa? Karena kita sudah belajar komunikasi interpersonal itu selama kurang lebih 6 bulan lamanya atau 1 semester. Nah, di sini aku akan membantu teman-teman semuanya merefleksikan apakah teman-teman itu sebenarnya udah paham atau malah bingung dengan komunikasi interpersonal itu apa. Ada beberapa elemen atau kajian yang akan aku paparkan di sini. Oke, pembahasan yang akan kita bahas pertama itu adalah menilai keefektifan komunikasi diri sendiri. Nah, di sini berarti kita menilai sejauh mana kemampuan kita dalam berinteraksi dengan orang lain sehingga dapat mencapai tujuan dari komunikasi itu sendiri. Nah, tujuan dari komunikasi itu sendiri adalah saling memahami, di mana seorang komunikator itu mencoba menyampaikan pesan dan juga seorang komunikan itu mencoba memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut gitu. Nah, menurut Devito 2016, komunikasi interpersonal yang efektif itu bergantung pada kejelasan pesan, empati dan juga kemampuan mendengarkan secara aktif. Nah, kejelasan pesan nih. Pesan yang kita sampaikan kepada teman atau seorang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan itu harus disampaikan secara jelas. Agar apa? Agar ketika seorang komunikan atau pendengar itu mendengarkan pesan tersebut tidak terjadi kesalahan makna atau terjadi miskomunikasi. Nah, kan jadi fatal kan kalau misalkan apa yang kita sampaikan tapi apa yang didengar oleh orang lain itu salah persepsi, kan jadi keblinger itu nanti informasinya gitu ya. Kemudian rasa empati itu adalah kita menempatkan diri di suatu posisi atau keadaan tertentu. Kita melihat sudut pandang dari seorang yang memberikan cerita. Misalkan ada teman nih melakukan curhat atau cerita gitu kan, biasanya teman antar teman kan sering kali curhat-curhatan gitu kan. Dan misalkan ada komunikatornya itu merasakan sedih, dia seorang komunikan itu harus bisa menempatkan diri di posisi komunikator tersebut gitu. Rasa empati itu harus muncul ketika proses komunikasi itu terjadi sehingga kita bisa memahami, kita bisa mendalami perasaan seorang komunikator itu seperti apa gitu. Kemudian kemampuan mendengarkan secara aktif. Nah, ini sering kali kita abaikan ya, mendengarkan. Kita lebih suka nyerocos, ngomong, tapi kita mengabaikan mendengarkan secara aktif ini. Karena ketika kita bercerita atau ketika kita ngomong tapi teman yang kita ajak ngomong malah asik sendiri, tidak mendengarkan secara aktif, otomatis kita juga akan sakit hati nggak sih? Kalau misalkan kita udah capek-capek ngomong cerita A sampai Z panjang kali lebar kali tinggi, tapi teman yang kita ajak cerita itu malah hanya sendiri, misalkan main HP atau malah melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin itu bisa mendistract ya, bisa menjadi penghambat proses komunikasi tersebut gitu. Nah, kemudian menurut para ahli yang kedua, yaitu menurut Effendi, adalah komunikasi itu terjadi ketika antara komunikator dan juga komunikan itu mencapai pemaknaan pesan yang sama. Ini maksudnya gimana sih? Nah, menurut Effendi ini, komunikasi itu dikatakan efektif apabila seorang komunikator menyampaikan pesan dan seorang komunikan yang menerima pesan itu mereka memaknai pesan yang sama, pesan yang disampaikan itu dimaknai dengan yang sama, sehingga tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman ataupun salah pemaknaan, bahkan salah informasi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang hambatan yang dialami dalam proses komunikasi interpersonal. Nah, di dalam berkomunikasi otomatis tidak akan selalu berjalan dengan lancar. Akan ada hambatan-hambatan yang mungkin akan menghambat proses dari komunikasi interpersonal itu sendiri. Nah, untuk hambatan yang pertama itu adalah hambatan secara psikologis. Nah, hambatan secara psikologis ini biasanya muncul dari internal diri seseorang. Misalnya apa itu? Seperti rasa cemas, takut, nggak pede, terus grogi
grogi, itu juga bisa menjadi hambatan ketika seseorang menyampaikan suatu pesan. Ketika kita berada di suatu forum yang dimana ada banyak orang yang akan mendengarkan kita berbicara, otomatis di situ kita akan merasa cemas. Kita cemas seperti kayak nanti kata-kataku bisa difahami sama mereka atau tidak ya. Nah, itu juga termasuk stereotip atau pandangan-pandangan persepsi yang mungkin belum jelas gitu loh. Rasa ketakutan itu yang akan bisa memunculkan misalkan kata yang terbata-bata ataupun kata yang kurang jelas seperti itu. Nah, hambatan yang kedua itu adalah hambatan sosial. Ya, ini berkaitan dengan perbedaan dari latar belakang antara komunikator dan juga seorang komunikan, seperti perbedaan status, peran sosial, nilai, norma, budaya, maupun tingkat pendidikan. Nah, biasanya ketika seseorang itu memiliki latar belakang sosial yang berbeda, otomatis komunikasi yang mereka jalani itu juga berbeda. Ketika seorang misalnya orang yang berpendidikan SD dengan orang yang berpendidikan S1 itu otomatis beda ya teman-teman, karena pengalaman-pengalaman atau ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu juga berbeda tergantung tingkat pendidikan mereka seperti itu. Nah, mereka cenderung akan lebih nyaman ketika mereka berkomunikasi dengan tingkat pendidikan yang sama. Nah, di situ proses komunikasi itu akan berjalan lebih efektif ketimbang perbedaan latar belakang pendidikan tersebut. Nah, untuk hambatan yang ketiga itu adalah hambatan lingkungan. Nah, lingkungan seringkali membuat kita terhambat dalam melakukan komunikasi, seperti kebisingan kayak suara kendaraan, kemudian suara orang, suara angin atau apapun itu juga bisa menjadi suatu hambatan ketika kita berkomunikasi. Nah, misalkan ketika kita berkomunikasi di pinggir jalan raya, otomatis itu kan akan riuh, akan ramai sekali gitu ya. Nah, itu akan menghambat penyampaian pesan. Misalkan seorang komunikan ini menangkap pesan yang disampaikan oleh komunikator ini berbeda karena terjadi hambatan atau ada hambatan seperti kebisingan yang mengganggu proses komunikasi tersebut. Oke teman-teman, lanjut pembahasan yang kedua, yaitu keterampilan apa aja sih yang bisa kita kembangkan di komunikasi interpersonal itu sendiri. Nah, mengenai komunikasi nih bukan hanya tentang kita menyampaikan atau bukan hanya sekedar tentang komunikator saja, tetapi komunikan juga termasuk dalam unsur-unsur komunikasi. Nah, di sini ada beberapa kemampuan yang bisa dikembangkan oleh seorang komunikan. Yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif. Nah, tadi sudah sempat aku singgung mendengarkan secara aktif. Ketika kita mendengarkan atau menerima pesan dari teman-teman kita, menerima informasi, cerita, curhat, dan lain-lain dari teman-teman atau dari dosen, dari orang tua, kita harus dapat mendengarkan secara aktif. Kita bisa merespon, kita bisa menyimak. Nah, ketika kita mendengarkan secara aktif, otomatis kita akan paham dengan apa yang mereka bicarakan, paham tentang pesan-pesan yang disampaikan, sehingga kita bisa meresponnya sesuai dengan pesan yang disampaikan tadi. Kemudian yang kedua itu rasa empati. Nah, tadi juga sudah aku singgung rasa empati. Nah, dengan rasa empati itu kita bisa mengetahui atau kita bisa memaknai pesan tersebut itu seperti apa. Kita bisa merespon sesuai dengan keadaan atau suasana yang disampaikan oleh seorang komunikator tersebut. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Nah, teman-teman sudah tahu kan komunikasi nonverbal, komunikasi verbal itu seperti apa? Kalau verbal itu komunikasi yang dilakukan dengan panca indera, kita menyampaikan dengan kata-kata. Kalau nonverbal kita hanya menyampaikan melalui gerak-gerik, mimik muka, ekspresi wajah, kemudian gerakan tangan dan lain-lain. Nah, selain kita mendengarkan secara verbalnya, kita mendengarkan, kita berempati, kita juga harus memperhatikan nih ekspresi atau komunikasi nonverbalnya. Misalkan ketika seseorang itu lagi cerita atau memberikan informasi, apakah ekspresi yang diberikan itu senang, sedih, atau histeris dan lain-lain gitu. Kita harus memperhatikan itu juga ya teman. Maksudnya itu adalah resolusi konflik, yaitu kemampuan untuk mengelola dan juga
juga menyelesaikan perbedaan pendapat secara konstruktif tanpa merusak hubungan interpersonal. Nah, ketika kita sudah belajar berempati, mendengarkan secara aktif dan juga mengetahui gerak-gerik atau komunikasi nonverbalnya, kita bisa melakukan resolusi konflik nih. Ketika ada suatu perbedaan pendapat, kita harus bisa memahami itu, karena setiap orang itu memiliki opini atau pendapat, argumen yang berbeda-beda setiap kepalanya. Oke teman-teman, setelah kita belajar, kita mengevaluasi, kita merefleksikan terkait komunikasi interpersonal, sudah saatnya kita harus merencanakan nih strategi untuk pengembangan diri, cara berkomunikasi di masa depan nanti. Nah, yang pertama itu adalah dengan berfokus pada keterampilan berkomunikasi. Misalnya, kita bisa mengikuti workshop, kita bisa mengikuti seminar, kita bisa mengikuti talk show mengenai public speaking, yang dimana itu adalah hal yang sangat penting kita miliki atau keterampilan yang harus kita miliki ketika kita berbicara di depan umum, biar nggak terasa grogi. Bagaimana cara membangun kepercayaan kita berbicara di depan umum, untuk mengatasi grogi dan juga kehilangan ingatan ketika kita berbicara di depan umum. Nah, kemudian yang kedua itu adalah upaya menjaga komunikasi yang beretika di media digital. Nah, selain kita berbicara secara face to face atau bertatap muka, kita juga bisa berkomunikasi lewat media sosial atau media digital. Kita biasanya menggunakan Instagram, WA, Facebook, TikTok untuk berkomunikasi, entah itu bertukar pesan secara langsung, live misalnya, ataupun secara komentar di kolom komentar di suatu postingan. Nah, kita sepatutnya juga memiliki etika ya ketika kita berkomunikasi lewat media digital, karena media digital sendiri itu dampak ataupun efeknya itu tidak bisa langsung hilang gitu ya. Jejak digital itu akan tetap tercetak ketika kita tidak bisa mengendalikan atau mengontrol cara berkomunikasi kita di media sosial, itu akan berdampak buruk kepada kita. Sebaiknya kita juga menyampaikan pesan yang lebih bermanfaat, lebih memotivasi, mengedukasi, dan juga jangan sampai mengandung ujaran kebencian, kemudian provokasi, dan lain-lain. Yang terakhir itu adalah mengaitkan pengembangan komunikasi dengan nilai-nilai Islam. Dan di sini ketika kita berkomunikasi perlu didasari adanya nilai-nilai keislaman di dalamnya, seperti rasa kejujuran, kemudian ada berbicara yang seperti apa, penghormatan terhadap sesama seperti apa. Ketika kita menyampaikan informasi itu diupayakan harus menyampaikan informasi yang jujur, informasi yang fakta, yang sesuai dengan kenyataan gitu. Kemudian ada berbicara ketika kita berbicara dengan orang tua seperti apa, kepada teman seperti apa, kepada yang lebih muda dengan kita seperti apa, itu juga harus disesuaikan dengan komunikan yang akan kita ajak bicara. Kemudian yang terakhir ada penghormatan terhadap sesama, karena kita memiliki background atau latar belakang yang berbeda-beda, entah itu dari suku, agama, ras, dan juga adat istiadat. Kita harus memperhatikan hal itu agar komunikasi yang kita sampaikan, komunikasi yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan efektif dan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Di dalam suatu hadis juga dijelaskan, yaitu hadis riwayat Muslim yang berbunyi, barang siapa yang menuntut ilmu untuk Allah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan juga teman-teman bisa mengimplementasikan di